Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Jami'ul Faizin. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah permudah segala urusan kita. Semoga bertambah usia, bertambah semangat ibadah, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dipermudah oleh Allah, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh wassalehah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat lagi barokah, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang paham agama. Dan semoga mereka semua dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita minta kepada Allah semoga keluarga kita yang belum ke masjid, yang belum ibadah, semoga digerakkan untuk ibadah. Yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih terjebak dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Shalih bin Sunnah Hamid bin Gargarsik, wa Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Husain bin Qudus bin Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Al-Atas, wa Sa'ali bin Aras, wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa Syekh Salim Salim Qadir Al-Jalani, Habib Ahmad bin Hasan Tatak, wa Kaji Hashim Asy'ari, Kaji Khalid bin Khalid As'ad Samsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Marzuki, wa Kaji Nur Ali, wa Jamil Maimun Zubair, wa Murabbi Ruhina Al-Habib Hamid Agi bin Sahib wa Salam Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Saribadil Suri Jami Abaina Mahatina Jaddatina wa Kulitin Salih ala Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas hadis Mu'ad bin Jabal, yang mana sahabat Mu'ad ini adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat wasiat dari Nabi setiap habis salat untuk senantiasa jangan pernah meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan dapat beribadah dengan bagus. Karena tiga hal ini tanpa pertolongan Allah maka kita semua tidak akan bisa mengerjakannya. Tanpa pertolongan Allah, lisan kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah, hati kita tidak akan pernah ingat kepada Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan tanpa bantuan Allah kita tidak bisa ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-263. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya apa? Ini jaminan yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Barang siapa yang dawam istiqomah setiap habis sholat 5 waktu
membaca ayat kursi, maka dijamin pasti masuk ke dalam surga. Tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Ya, kita nggak bakal bisa masuk surga kalau belum mati. Betul apa tidak? Iya. Jadi tidak ada yang menghalangi orang yang taat kepada Allah dari surga kecuali kematian. Sebaliknya, tidak ada yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam neraka bagi orang yang bermaksiat kepada Allah juga kecuali kematian. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, termasuk orang-orang yang bisa istiqomah berzikir setiap habis sholat, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Al-Qur'anu yufaddilu ba'duhu ba'da. Al-Quran itu masing-masing memiliki keutamaan. Ya, surat yang ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lainnya. Makanya ada beberapa surat yang mana kita dianjurkan untuk membacanya setiap hari. Ya. Di antaranya adalah surah Yasin. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, qiraatu surati Yasin al-mubarakah. Baca surah Yasin itu membawa keberkahan. Keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi rumah tangga kita, keberkahan bagi usaha kita, keberkahan bagi pekerjaan kita, keberkahan bagi putra-putri kita. Bahkan Nabi besar Muhammad bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Quran. Jadi Quran itu ada hatinya adalah Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirah illa ghafara lahu. Barang siapa yang membaca Yasin niatnya untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan akhirat, maka pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain, man qara'aha kana kaman qara'al Qur'ana asyra marrat. Barang siapa yang baca surah Yasin sama saja orang yang hatam Quran 10 kali. Ya. Kita sering dengar surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali sama dengan hatam Quran. Itu keutamaan surah Al-Ikhlas. Nah, ini Yasin kita baca sekali, keutamanya sama seperti orang yang hatam Quran 10 kali. Saking besarnya fadilah surah Yasin. Ya. Dan juga setiap hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ya. Nabi bersabda, man qara'aha ghafara lahu ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dosa-dosanya diampuni sampai ketemu Jumat lagi. Jadi kalau Jumat itu baca Kahfi, Pak. Ya. Baca surah Al-Kahfi Jumat, ya, malam Jumat atau hari Jumat. Dia kan 100 ayat lebih. Boleh dicicil. Malamnya 50, besoknya sisanya. Ya. Itu baca Al-Kahfi. Jadi kita baca surah Al-Kahfi hari Jumat, kita diampuni dosa-dosa kita sampai ketemu Jumat lagi. Ya Allah. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, ada Allahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka akan diterangi dirinya sampai Masjidil Aqsa. Ya Allah, itu diterangi, dipenuhi dengan cahaya demi cahaya. Dan yang paling penting, man hafidha asra ayati min al-kahfi tsumma kharajat dajjal, maka asama min usima min fitnatih. Ya. Yang paling penting adalah barang siapa yang baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka akan dijaga daripada fitnah dajjal. Ini yang paling penting. Ya, makanya kita setiap hari Jumat jangan pernah tinggalkan baca surah Kahfi agar kita selamat daripada fitnah dajjal. Nah, hadis tadi yang kita baca, barang siapa yang hafal 10 ayat
10 ayat pertama dari surah Kahfi, maka dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi selain baca, kita juga dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama daripada surah Kahfi. Ya, kalau tiap Jumat baca, insya Allah hafal. Ya, kenapa? Karena sering dibaca. Kemudian juga dianjurkan baca surah Al-Muluk tiap malam. Qiraatu surati Tabarak Al-Muluk kulla lailatin. Ya, kita dianjurkan untuk membaca surah Tabarak Al-Muluk ayat 29, juz 29. Ya, kita dianjurkan baca surah Tabarak Al-Muluk setiap malam. Kenapa kok setiap malam kita dianjurkan baca surah Al-Muluk Tabarak? Karena hiyan nafi'ah wal munjiyatu min adzabil qabri. Itu surah Tabarak adalah surah yang membawa manfaat dan yang menyelamatkan dari azab kubur. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam kubur, ya, sebagaimana kita tahu, pasti orang yang masuk ke kubur pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Tapi yang rutin baca Tabarak Al-Muluk, apa kata malaikat? Biarkan. Apa kata datang Al-Muluk? Ya, itu surah Al-Muluk datang menyerupai makhluk, berkata kepada malaikat, biarkan, ini Al-Muluk. Jangan ditanya, biarkan, ini Al-Muluk. Ini waktu di dunia rutin baca Al-Muluk Tabarak. Ya, aku yang melindungi dia pada hari ini. Jangan ditanya. Dijamin selamat dalam kubur. Orang kalau udah selamat dalam kubur, insya Allah proses setelahnya lebih mudah lagi. Maka jangan ditinggalkan nih. Pendek lagi. Ya, surah Al-Muluk cuman selembar bolak-balik lebih dikit. Jadi surah Al-Muluk singkat, cuman selembar bolak-balik cuman lebih dikit. Ini jangan ditinggalkan. Setiap malam baca Al-Muluk. Ya. Bahkan Nabi bersabda, wa wadattu annaha fi qalbi kulli mu'min, dan aku berharap surah Al-Muluk ada di setiap hatinya orang beriman. Kenapa? Karena surah Al-Muluk itu bisa mensyafaati nanti di hari kiamat. Dan dianjurkan juga setiap malam baca surah Waqiah. Man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang rutin baca surah Waqiah, maka tidak akan terkena kefakiran sama sekali. Jadi ini surah Waqiah, surat anti miskin. Jadi insya Allah yang rutin baca Waqiah, yakin itu tidak akan diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama duha. La faqra ma'ad duha wala gina ma'az zina. Tidak akan fakir orang yang rutin sholat duha, dan tidak akan kaya bersama zina. Ya. Jadi zina ini akan berdampak apes, bukan hanya bagi pezinanya saja, tapi 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang kena apesnya juga. Makanya kalau ada yang kumpul kebo, lapor RT, jangan didemin. Ya, usir. Kenapa? Karena bisa berdampak apesnya kepada kita. Ya, kita doa kita nggak dikabulkan, kita istighfar kita nggak diampuni. Ya, rizki juga bikin seret. Ya, dan hawanya bikin panas. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini surat Yasin, kemudian surah Waqiah, surah Al-Muluk, ini tiap hari dibaca ini. Ini jadi wiritan. Ini di pesantren, bahkan orang tua kita dulu tuh ya, yang namanya Yasin, Waqiah, Tabarak tiap malam baca. Ya, Yasin 5 qiraat lah. Yasin diniatkan apa saja bisa. Jadi kita sambil tuh Pak, sebelum ngaji siapin air minum. Air minum banyakkan dikit buat diminum anak kita, buat diminum istri kita, siapin air. Buka, baca Yasin. Niat apa saja Yasin tuh. Insya Allah niat apa saja bisa. Niat untuk kesehatan zahir batin, niat untuk penjagaan
kekuatan zahir batin, agar terjaga daripada jin-jin jahat. Ya, minta sama Allah biar cerdas. Bisa, niat apa aja bisa tuh Yasin. Habis baca Yasin, tiupin ke air. Ditiupin, tapi tanpa ada ludah, nggak usah hujan, tiupin aja. Jadi keberkahan ayat ini biar berpengaruh kepada air. Ya. Jadi yang rewel-rewel minumin aja, insya Allah jadi anteng. Jadi tiap hari tuh, tiap malam Yasin, Waqiah, Tabarok yang ditinggal. Yasin niat apa saja bisa, Waqiah untuk rizki, Tabarok untuk syafaat nanti di dalam kubur. Sama Al-Baqarah. Al-Baqarah itu jangan ditinggal. Ya, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarakah hasrah. Yang ngamalin surah Al-Baqarah akan berkah. Yang ninggalin nggak baca Al-Baqarah maka akan merugi. Wala yastati'uhal batalah. Yang namanya sihir nggak bisa masuk ke rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, itu jin-jin jahat nggak bisa dekat. Ya, jadi orang yang baca surah Al-Baqarah di rumah maka akan dijaga daripada sihir, dijaga daripada santet. Orang kalau nggak percaya dengan adanya sihir, orang nggak percaya dengan adanya santet, ya itu dikarenakan kurang ilmu. Itu asbabun nuzul al-mu'awwidhataini, ya, surah Al-Falaq, surah An-Nas, itu dikarenakan Nabi besar Muhammad terkena sihir. Ya, Nabi pernah disantet, Nabi pernah disihir. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menepis tuduhan. Nabi kan disebut kahin, Nabi disebut dukun. Ya, oleh orang-orang kafir Quraisy Nabi difitnah bahwa Nabi dukun. Ya, itu semua ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi kena santet. Nabi kena teluh. Kalau Nabi dukun, Nabi nggak bakal kena. Kemudian apa? Diturunkan surah Al-Mu'awwidhataini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi itu ceritanya kenapa Nabi bisa disantet? Itu disihir. Ya, disantet oleh wanita Yahudi. Makanya nih cewek kalau udah ilmu hitam ini bisa lebih sakti dibanding laki-laki. Kenapa? Dia head, ya dia kotor. Makanya kalau udah ilmu hitam nih bisa lebih sakti dibanding laki-laki. Lihat cerita malampir. Perempuan itu malampir. Ya, kakek lampir nggak ada. Malampir. Ya, makasih. Jadi perempuan itu kalau udah ilmu hitam tuh lebih ganas, lebih sakti dibanding laki. Kenapa? Karena dia kotor. Dia head juga, masalah head juga. Ya udah, setan-setan nyambung semua di sana. Na'udzubillah. Makanya penting baca Al-Baqarah. Minimal tuh baca ayat pertama. Alif Lam Mim, ya, sampai ayat 5. Tuh baca tuh. Bisa Pak? Wa ilahukum ilahu wahid. Terus baca ayat kursi sampai amanar rasul ma unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai akhir. Itu jangan ditinggal. Maghrib baca, subuh baca. Insya Allah rumah kita terjaga daripada santet, terjaga daripada teluh. Jin-jin jahat gak bisa masuk. Karena apa? Itu tiap malam ada riwayat itu jin-jin nyari tempat tidur. Ya, jin-jin tuh nyari tempat tidur. Kalau di suatu rumah penghuni rumahnya nggak zikir, penghuni rumahnya nggak baca Quran, penghuni rumahnya tidak ada benteng ayat-ayat Allah, maka tuh jin bisa masuk. Bahkan dia manggil yang lainnya. Alaikumul mabit, ada penginapan nih di sini nih. Kenapa? Penghuninya nggak zikir. Ini ada penginapan di sini. Ya, ada penginapan di sini. Kemudian kalau penghuni ternyata makannya nggak zikir, nggak baca bismillah, maka apa? Alaikumul mabit wal asya. Ini kita bukan hanya dapat tempat tinggal, tapi juga kita dapat makan malam. Makanya jangan lupa zikir bismillah minimal. Kalau lupa baca bismillahi min awwalihi ila akhirih.
saya menyebut nama Allah pertama dan terakhir. Ya, udah makan lupa, udah baca bismillahi min awwalihi ila akhiri. Saya menyebut nama Allah pertama dan terakhir. Udah kelar baru ingat. Ya Allah, lupa baca bismillah. Gimana? Udah bismillah sama. Bismillahi min awwalihi ila akhirihi. Nanti tuh setan muntah. Tuh jin-jin jahat yang tadi makan ikut makan muntah jadinya. Ya. Jadi jangan lupa tuh zikir. Makanya tiap hari baca surah Al-Baqarah. Maka kata Nabi, yang ngamalin Baqarah maka akan berkah tuh rumah. Yang nggak ngamalin akan merugi. Kenapa? Setan-setan, jin-jin jahat, ya nginep di situ. Bahkan Nabi bersabda, innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yuqarribuhu syaitan salatan. Rumah yang dibacain surah Al-Baqarah nggak bisa dideketin setan, nggak bisa dideketin oleh jin jahat selama 3 hari. Tuh 3 hari tuh jin jahat nggak bisa masuk. Nanti kalau udah 3 hari baru udah bisa masuk lagi. Ya, ibarat semprotan nyamuk. Disemprot, kabur semua tuh nyamuk. Ya. Nanti kalau baunya udah hilang, nyamuk masuk lagi. Rumah kita terus-menerus bacain tuh agar setan, jin-jin jahat nggak bisa masuk. Ya tadi tuh minimal tadi apa? Yasin, Waqiah, Tabarok baca tiap hari. Ya, sama tadi surah Al-Baqarah. Kayak kita baca Yasin, kayak baca tahlil. Kan baca Al-Baqarah tuh alif lam mim ya, terus wa ilahukum, terus Allahu la, itu apa? Amanar rasul itu dibaca. Dan sama ayat kursi ya, ayat kursi juga dibaca di rumah. Itu ayat kursi, Nabi bersabda, barang siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, ya, lam yuqarribu syaitan hatta yusbih. Itu nggak bisa dideketin setan sampai subuh. Ya, yang baca ayat kursi sebelum tidur nggak bisa dideketin setan sampai subuh. Setan nggak bisa mendekat itu. Kenapa? Hawanya panas, napasnya aja panas, bikin panas setan. Ya, ini ada cerita. Ada kekasih Allah. Dia diberi pandangan tembus, dia bisa ngeliat setan. Ada orang di masjid yang tidur dan sampingnya ada orang yang sholat. Di depan ada yang sholat, dia tidur sono. Dia heran, dia masuk masjid kok setan ngegangguin orang yang sholat, bukan yang tidur. Ditanya, loh, kok ente gangguinnya orang yang sholat, bukan orang yang tidur? Oh, kalau orang yang tidur ini saya nggak berani gangguin. Kenapa? Ini orang pinter ini. Ini tidurnya aja zikir, napasnya dia panas, membakar saya. Ya tadi tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur baca doa, tidur baca surah ayat kursi. Jadi Pak, napasnya panas, membakar setan, nggak bisa setan deket-deket. Yang sholat ini sholatnya mah orang bodoh ini pamer. Ini sholatnya pamer, sholatnya nggak ikhlas, ya sholatnya ria, maka Pak aku bisa nggak ganggu dia. Ya. Jadi intinya di sini surat itu masing-masing surat punya kelebihan masing-masing. Nah, kita kembali ke surah ayat kursi. Ya. Ayat kursi kelebihannya apa? Barang siapa yang rutin baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kenapa? Kok ayat kursi begitu agung? Ya, dikarenakan ayat kursi a'dhamu ayatin. Ini paling agungnya ayat. Kenapa? Listimaliha ala ummahatil masail. Karena banyak masalah pokok tercakup di dalam surah ayat kursi. Banyak masalah-masalah penting terdapat dalam ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi berisi tauhidillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat kursi isinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan nama-nama Allah, ya, menyebut asma-asma Allah,
Dan juga dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai dirinya, bahwasanya dirinya munazzahun anit tahayyuzi wal ulul. Bahwasanya Allah tidak bertempat, ya. Bahwasanya Allah tidak butuh tempat. Jadi semua makhluk butuh tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Sebelum kata di mana Allah sudah ada. Jadi kata di mana nggak bisa untuk Allah. Ya, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah sudah ada. Ya, tempat itu baru ada ketika adanya langit dan bumi, baru ada tempat. Sebelum adanya langit dan bumi tidak ada tempat. Waktu itu ada setelah adanya langit dan bumi, setelah adanya matahari dan bulan, baru ada waktu. Ya, terbit matahari waktu pagi. Ketika matahari di tengah itu waktu siang, matahari terbenam waktu maghrib. Ya, bulan muncul waktu malam. Sebelum adanya matahari, bulan Allah sudah ada. Jadi nggak bisa. Kapan adanya Allah, kata kapan nggak bisa. Karena Allah Maha ada sebelum adanya waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat hanya untuk manusia dan makhluk-makhluknya. Untuk Allah tidak ada kata di mana, tidak ada kata kapan. Jadi Allah Maha ada, tidak butuh tempat. Allah Maha ada, tidak ada permulaannya. Ya. Jadi ayat kursi berisi bahwasanya Allah tidak butuh tempat. Dan Allah juga mubarraun anit taghayyur. Allah tuh tidak berubah. Jadi Allah tetap dengan zatnya sebelum adanya alam semesta. Allah seperti itu. Ketika ada alam semesta, Allah juga tetap nggak berubah. Nanti semua binasa, Allah juga tetap nggak berubah. Ya. Beda dengan makhluk selain Allah, semua berubah. Itu yang membedakan antara makhluk dan khalik, antara makhluk dan pencipta. Kita semua ini berubah. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Bayi lemah, nggak berdaya. Kemudian apa? Seiring berjalannya waktu menjadi kuat, tumbuh menjadi anak kecil. Ya, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kemudian tumbuh menjadi tua. Kemudian apa? Wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, dedaunan. Tadinya nggak ada, kemudian ada. Ya, kecil tumbuh, tumbuh. Ya, besar, kering, mati. Pokoknya semua yang berubah pasti akan binasa. Nah, Allah tidak ada perubahan. Allah seperti itu. Ya, nggak muda kemudian tertua, nggak ada. Itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya ayat kursi ini berisi mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan nama-nama Allah, menunjukkan bahwasanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Allah mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Ya, semua tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka jangan macam-macam maksiat. Kenapa? Jangan kita kira maksiat kita tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi intinya ini ayat kursi isinya ini mengandung isi-isi yang sangat penting. Ya. Syarhul hadis. Jadi syarah daripada hadis ini, ya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fadlu ayatil kursi, keutamaan ayat kursi. Li'anna fiha minat tauhid ma la yujadu fi ghairiha. Karena ayat kursi berisi tauhid, berisi nama-nama Allah, berisi sifat-sifat Allah yang tidak ada dalam surat yang lainnya. Wa min khasaisiha, termasuk kekhususan surah ayat kursi, annaha la tuqra'u fi baitin wa fi syaitan illa kharaja minhu. Apabila dibacakan dalam rumah, itu setan-setan kabur semua. Ya, setan-setan, jin-jin jahat, dibacakan ayat kursi, semua akan kabur. Ya. Ini keutamaan ayat kursi. Jangan pernah kita tinggal. Ya. Setiap habis sholat 5 waktu dan juga dalam rumah kita. Ya. Kemudian hadis yang ke-264,
An Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin Huwairits, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, rawahul Bukhari. Salatlah kalian semua sebagaimana aku salat. Jadi salat nggak bisa semaunya kita, salat nggak bisa seenaknya kita, salat nggak bisa menurut kita, tapi salat harus mencontoh salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu salatnya Nabi? Ya, dari ulama. Ya, dari ulama. Kita dari guru-guru kita ikut gurunya ikut gurunya melihat tabi'ut tabi'in, gurunya melihat tabi'in, sampai melihat sahabat melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis, ini asal, ya, ini pondasi yang sangat besar bagi Islam. Kenapa? Karena menjelaskan bahwasanya kita semua wajib untuk mengikuti ucapan dan perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi besar Muhammad itu ada contoh yang baik bagi umat. Ya, jadi Nabi besar Muhammad, ya, semua tindakannya, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu bacaan Qur'annya, ya, baik itu urusan dunianya, baik itu urusan keluarganya, baik itu urusan ekonominya, ya, dalam berniaga, semua ada contoh yang baik bagi umat. Nah, dan semua perbuatan Nabi itu mengandung syariat bagi umat. Ya, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu mengandung syariat. Ya, yang harus kita ikuti. Sebagaimana ketika haji wada, itu Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, ketika haji wada, ingin perpisahan, haji terakhirnya Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Kalian haji, ikuti hajiku. Jadi yang pengen haji, yang pengen umroh, ikuti haji dan umrohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Karena beliau Rasul, ya. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi berucap bukan berdasarkan hawa nafsu, beda sama kita. Kita kalau bicara itu berdasarkan berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan kepentingan kita. Ya, kadang ada emosi. Tapi kalau Nabi besar Muhammad tidak ada emosi di situ, tidak ada kepentingan di situ, ya, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadis ini, shallu kama raaitumuni usolli, wajib bagi kita mengikuti semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ke-265, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak mampu berdiri salatlah dalam keadaan duduk, fa illam tastati, kalau nggak bisa duduk, fa ala janbin, salatlah dalam keadaan miring. Nggak bisa juga, wa illa fa'aumi, atau pakai isyarat dengan menundukkan kepala. Ya, semoga kita semua sehat walafiat hingga akhir hayat, sholat dalam keadaan berdiri. Ya, waktunya habis. 1 menit lagi. Jadi banyak apa dapat kita ambil di sini? Ya, jadi sholat itu rukun daripada rukun Islam yang 5. Munkiruha kafirun. Yang ingkar akan kewajiban sholat hukumnya kafir. Oh, sholat itu tidak wajib, kafir hukumnya. Wa tarikuha yastahiqu iqaba rabbih. Yang ninggalin sholat maka berhak untuk mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat jangan pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya orang nggak mampu sholat.
Orang nggak mampu puasa, iya ada. Orang nggak mampu haji, ada. Orang nggak mampu umroh, ada. Orang nggak mampu sholat, nggak ada. Kenapa? Karena nggak bisa berdiri. Ya. Bagi yang sakit nggak bisa berdiri, sholat duduk. Bagi yang nggak bisa duduk, sholat dalam keadaan miring. Ya. Jadi miring, dadanya menghadap ke kiblat. Ya. Makanya kalau orang sakit, maka posisi ranjangnya atau kasurnya hadapin ke kiblat. Yang sekiranya dia mudah untuk mengerjakan sholat. Semoga semua kita semua sehat, amin. Ya, apabila nggak bisa tidur sholat nyamping, ya miring, telentang, ya kaki-kakinya ke kiblat, kepalanya diangkat dikit pakai bantal diangkat dikit. Jadi gini, ya kaki-kakinya menghadap kiblat, sama apa? Kepalanya diangkat dikit, bantal. Jadi kaki ke arah kiblat. Itu nggak bisa miring, sholat telentang. Telentang nggak bisa, maka asyara bi ra'sihi lil aqwali wal af'ali. Isyarat dengan kepala. Udah kepala aja. Sholat dengan kepala. Kepalanya aja gerak. Jadi ketika berdiri udah, ketika ruku gini, ketika sujud gini. Jadi palanya saja yang gerak. Semoga kita semua sehat, amin. Ya, jadi ini hadis anjuran untuk sholat dan kemudahan hukum-hukum syariat ketika manusia sakit. Jadi intinya tidak ada ceritanya orang nggak mampu sholat. Kenapa? Karena sakit sekalipun tetap wajib sholat, kecuali udah nggak bernafas. Jadi kalau udah nggak bernafas, baru udah nggak wajib sholat. Jadi pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, sholat itu wajib dan nggak gugur dalam keadaan apapun bagi yang sehat maupun yang sakit, baik di rumah maupun dalam bepergian. Sholat nggak gugur. Makanya ada sholat safar. Ya, kalau udah lebih dari 83 km kita bisa jama' dan juga bisa qashar. Justru ada kemudahan bagi perjalanan. Ketika perjalanan yang 4 bisa jadi 2 dan bisa juga digabung. Ya, jamak takdim, jamak takhir. Jangan ditinggal. Karena apa? Ada kemudahan dalam syariat. Ya. Kemudian juga lihat, dalam keadaan perang sekalipun sholat nggak ditinggal. Oh lagi perang, taruhnya nyawa nih, kalau sholat bisa mati, tetap sholat yang ditinggal. Ada sholatul khauf, ada sholat dalam keadaan perang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya ditikam, ditusuk dengan pisau, ya robek Sayyidina Umar, pingsan Sayyidina Umar, berdarah semua. Kemudian apa? Ketika sadar, diingetin sama sahabat, ya Umar kau belum sholat. Ya, sadar pengen sholat, pingsan lagi, udah robek. Minum susu, susunya tumpah, udah robek. Tapi apa? Pas diingetin lagi, sadar, ya Umar kau belum sholat. Apa kata Sayyidina Umar? La hadza fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi bukan Islam kalau orang nggak sholat. Ya, tetap sholat beliau. Bangun sholat dalam keadaan duduk. Udah lemah, udah robek, tetap sholat. Jadi intinya nggak ada ceritanya gugur sholat tuh, nggak ada. Ya, selama masih bernyawa tetap wajib sholat, kecuali mati. Ya, baik. Mungkin hanya ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat hingga akhir hayat, bisa sholat, bisa ibadah dalam keadaan berdiri. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.